Dituduh selingkuh oleh suaminya yang dipenjara karena kasus narkoba. Dua anak balita menjadi korban aniaya ibu kandungnya. Ironisnya, aksi penganiayaan direkam pelaku yang kesal dan berujung viral di media sosial. Pemirsa, selain kasus penganiayaan ibu terhadap anak selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Bibi Krisani. Pemirsa, 2 pencuri sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan ditembak polisi. Kedua pelaku ini berhasil diidentifikasi setelah aksinya terekam kamera pengawas. Kamera CCTV merekam kedua pencuri sepeda motor berboncengan saat masuk ke dalam parkiran sekolah di Jalan Mayor Zurubi Bustan, Sukajaya, Sukrami, Palembang. Keduanya membawa sepeda motor korban dengan cara didorong. Berbekal rekaman CCTV, identitas keduanya diketahui. Dua pelaku diringkus polisi Jataras Polda Sumatera Selatan. Kedua pelaku ditembak polisi karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Kenapa? Motor ya? Motor. Pakai apa kita mencurinya? Pakai ini, didorong Pak. Didorong. Di mana ini TKP-nya? TKP-nya di SMU 17. Peran kita apa? Jadi jokinya. Joki. Udah dijual motor? Sudah. Berapa? 2,5. Untuk apa uangnya? Untuk kontrakan rumah. Udah berapa kali ini beraksi ini? Sekali ini. Dari hasil pemeriksaan, diketahui salah satu pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Kendaraan bermotor di mana TKP-nya di salah satu sekolah di Palembang. Kemudian saat ini kedua tersangka sedang didalami pemeriksaan. Karena tidak menutup kemungkinan ada dugaan TKP lain. Polisi pun lakukan pengembangan melacak motor korban yang sudah dijual ke penada. Kedua pelaku diancam kurungan 5 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung menyergap seorang pria di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pria tersebut ditangkap setelah lolos dari 3 bandara di Aceh, Medan, dan Soekarno-Hatta dengan membawa sabu yang disembunyikannya dalam sendal jepit. Seorang pria diamankan petugas BNNP Bangka Belitung di halaman parkir Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat tas digeledah petugas, ditemukan beberapa paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kantong plastik bening dan disimpan di dalam sandal jepit. Pria tersebut membawa narkotika dari Aceh melalui jalur udara dan berhasil melewati 3 bandara di Medan, Jakarta, dan berakhir di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang. Petugas tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa bandar dan penerima sabu tersebut. Itu kita akan kembangkan lagi, mudah-mudahan mohon doanya pemirsa dan masyarakat sekalian bisa kita ungkap lebih besar lagi. Dan ini BB-nya yang kita dapat ini kurang lebih ada 1.000 gram. 1.000 gram, nah, kalau dirupiahkan kurang lebih 1,7 miliar. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apa nih? Kalian. Ada 2 pemuda di Palembang, Sumatera Selatan berduel di mal hingga salah satunya tertikam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Keduanya berseteru lantaran berebut cinta seorang wanita. Inilah video amatir saat petugas keamanan dan pengunjung mal di Jalan Angkatan 45 Ilir Timur 1 Palembang yang berusaha melerai perkelahian 2 pemuda. Duel ini membuat panik pengunjung lantaran salah satu pemuda terluka terkena senjata tajam. Satpam Mal akhirnya berhasil memisahkan pelaku dan mengevakuasi korban ke rumah sakit karena menderita 5 luka tusukan dan menyerahkan pelaku ke Polrestabes Palembang.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang masih berusia 17 tahun ini kesal dengan korban karena masalah wanita. Korban mengancam pelaku yang mendekati mantan kekasihnya dengan alasan sudah dijodohkan oleh orang tua dan ingin kembali menjalin cinta. Karena terus diteror, pelaku yang tidak tahan akhirnya menemui korban hingga terlibat perkelahian. Ya masalah ini ya, masalah perempuan, masalah ceweknya. Asmara lah istilahnya kan. Dia tidak terima, disuruh menjauhi pacarnya, sehingga terjadilah cekcok dulu, mulut, sehingga pelaku kesal terhadap korban, langsung ditusuk korban sebanyak 5 kali dan ada luka gores juga di bagian tubuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Misteri pembunuhan pria yang hendak sholat subuh di masjid di Madiun, Jawa Timur terungkap. Pelaku merupakan mantan tetangga korban yang sakit hati lantaran korban menjalin hubungan cinta terlarang dengan istrinya. Nur Sali, warga Bangkalan ini ditangkap Polres Madiun karena membunuh mantan tetangganya Aris Budianto di Jalan Sentul, Banjarjo. Pria usia 45 tahun ini dibantu oleh rekannya berinisial AP yang kini masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan ini bermotif cinta segitiga. Pelaku marah lantaran korban menjalani hubungan cinta terlarang dengan istrinya. Pelaku kemudian berencana menghabisi korban dengan mempelajari aktivitas korban sehari-hari. Pelaku kemudian melihat saat korban hendak sholat subuh di masjid karena situasi sepi. Polisi menyita 1 senjata tajam, helm, pakaian, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Ada hubungan asmara dengan korban, sehingga melihat itu timbul kecemburuan dan akhirnya berniat untuk merencanakan dilakukan pembunuhan. Dan itu sudah dilakukan penggambaran ketika korban hari-hari aktivitasnya apa. Dapatlah momen ketika pagi jam 4 subuh, yang korban ini berangkat dari rumah menuju ke masjid ke sholat subuh. Momen itulah digunakan untuk mengeksekusi korban. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi sel tahanan Polres Madiun Kota. Akibat perbuatannya, ia dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, warga Jalan Sentul, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur gempar saat mengetahui Aris Budianto tewas bersimbah darah di sebuah gang. Polisi menemukan sejumlah luka di badan dan leher korban. Korban dianiaya saat hendak menuju masjid untuk sholat subuh dan situasinya masih sepi. Saat itu, keluarga korban hanya bisa pasrah dengan kejadian ini dan tidak menyangka korban harus pergi dengan cara yang tragis. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Sudono, Madiun. Pemirsa, siswa SMP di Kota Mobagu, Sulawesi Utara tewas usai dianiaya sekelompok teman sekolahnya. Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 18 saksi. Keluarga korban berharap kasus yang menimpa anaknya ini diusut tuntas. Bintang 13 tahun siswa MTS yang masih duduk di kelas 1 ini meninggal dunia usai sehari dirawat di Rumah Sakit Umum Kandau, Manado. Suasana duka pun menyelimuti pemakaman korban. Sejumlah rekan dan kerabat turut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dari pengakuan korban kepada ibunya, dirinya sempat dianiaya oleh sekelompok teman sekolah usai ulangan semester. Atas kejadian penganiayaan yang menimpa anaknya, ibu korban berharap kasus diusut tuntas. Kita anak mati tuh, kita suka dorong lagi tuh mati. Tapi anak mau bawa dulu. Tapi anak kalau mau penjara pasti orang boleh mau pergi lihat tuh. Tapi anak masih boleh. Tapi anak masih boleh. Tapi anak kalau mau penjara masih boleh orang mau pergi lihat. Tapi kita anak masih boleh mau pergi lihat. Aparat Polres Kota Mobagu telah memeriksa 18 saksi.
14 diantaranya dari siswa sementara 4 orang dari tenaga pendidik. Polisi pun menaikkan status kasus penganiayaan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita tentunya karena ini berurusan dengan anak-anak di bawah umur, dalam proses pemeriksaan, proses penyidikannya kita melibatkan pendampingan dari orang tua, kemudian dari UPTD, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Mobagu, termasuk juga dari Bapas Kota Manado. Jadi setiap kegiatan kita melakukan pemeriksaan, ada pendampingan dari ketiga rekan tersebut. Dari hasil sementara, sejumlah saksi yang diperiksa telah ada yang mengakui menganiaya korban. Namun, polisi belum bisa memastikan berapa jumlah pelaku penganiayaan. Sakit hati suami berselingkuh, seorang istri membunuh kekasih suaminya alias pelakor. Pembunuhan ini terjadi saat bulan Ramadan lalu di mana korban dijebak untuk bertemu lalu dibunuh dan jasadnya dibuang di Kali Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi. Inilah NU, wanita 24 tahun ini ditangkap aparat Polsek Cengkareng, Jakarta Barat bersama Polres Metro Bekasi Kota karena membunuh gadis muda yang dituduh merupakan selingkuhan suaminya. Jasad korban berinisial DN ditemukan di Kali Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 1 Mei lalu. Pelaku yang sudah menjadi tersangka ini sebelumnya ditangkap di rumahnya di Cipayung, Jakarta Timur. NU membunuh DN lantaran cemburu dan sakit hati, korban menjalin hubungan dengan suaminya selama 4 bulan terakhir. Pembunuhan ini berawal saat tersangka NU menghubungi korban menggunakan ponsel suaminya untuk mengajak korban buka puasa bersama. Korban yang tidak curiga jika dijebak, mengiyakan dan setuju bertemu di halte Taman Mini Indonesia Indah. Tersangka yang tidak dikenal korban kemudian mengaku sebagai keponakan yang diminta untuk menjemput. Korban kemudian dibawa ke kawasan Jatisampurna. Saat di jalanan sepi, korban diminta menunggu di atas motor. Saat lengah, tersangka langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas dan jasadnya dibuang ke pinggir Kali Cikeas. Tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya ada hubungan dengan korban. Jadi setelah baca SMS pada malam hari, melihat adanya komunikasi yang sering, jadi tersangka cemburu dan mempunyai niat untuk menghabisi. Atas perbuatan sadisnya, tersangka NU dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tersangka kemudian diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk penahanan. (29 April lalu, sesosok jasad wanita muda tanpa identitas ditemukan dengan kondisi mengenaskan di bantaran Kali Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad dalam posisi telentang namun dalam kondisi wajah sudah membengkak hingga sulit dikenali. Dari hasil otopsi, dipastikan wanita yang akhirnya diketahui berinisial DN, warga Cengkareng ini merupakan korban pembunuhan. Sebelumnya DN dilaporkan menghilang oleh pihak keluarga ke Polsek Cengkareng pada 26 April lalu. Korban pamit hendak berbuka puasa bersama, namun tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Pemirsa, sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi sedang menguasai diri, terutama jika berkaitan dengan hubungan orang ketiga dalam masalah asmara. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikiran jernih, karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi ini hanya akan menyisakan penyesalan. Pemirsa, usai jeda Realita akan kembali dengan kasus seorang ibu yang tega menganiaya 2 anaknya. Segera kembali usai jeda berikut.